Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan saya Doni, mahasiswa PPG dari LPTK UIN Kiai Haji Ahmad Sidik Jember. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Ketemu lagi dengan saya Rizky Febian ya, teman-teman. Baik. Seperti biasa, Rizky Febian akan menemani Anda selama 3 jam pelajaran di mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Sehat semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Luar biasa Pak Doni Rizky Febian. Alhamdulillah. Nanti kayaknya harus Kapan Bapak ganti nama? Ih, saya terkenalnya itu. Makanya nanti panggil Bapak Rizky Febian aja. Ya, Pak Rizky. Iya. Nanti harus dirubah kayaknya tuh template. Alhamdulillah luar biasa. Gimana kalau nanti kalau pas Bapak masuk lagi, Alhamdulillah luar biasa, we love PAI. Nah, Wah, ya. Pak. Oke, biar template-nya nggak itu terus ya. Kan kamu tuh udah kelas 10 SMA sekarang. Jadi harus beda dengan sebelum-sebelumnya gitu. Oke. Sudah siap hari ini? Siap Bapak. Siap apa ini teh dulu nih? Siap ngobrol. Siap ngobrol. Jam terakhir ini biasanya udah pada ngantuk ini teh ya. Posisi pikiran udah ada di rumah, jasadnya masih di sekolah. Ada yang iya, ada posisinya yang pikirannya teh udah seblak terus ya. Udah pengen pulang cepet deh, pengen nyeblak ini teh, udah janjian sama teman-teman. Pasti ada ini teh ya. Tuh. Betul sekali Pak. Suara Bapak bisa terdengar sampai ke belakang deh ya. Terdengar Bapak. Bisa ya? Oke, baik deh. Seperti biasa, kita akan memulai pelajaran dengan berdoa terlebih dahulu agar tentu kegiatan belajar kita berkah ya. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapak minta untuk nomor urut A, B, C. C berarti Citra. Silahkan Citra pimpin doa. Ya, mari teman-teman, kita sebelum belajar, mari kita berdoa dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Mudah-mudahan hari ini kita berjalan dengan lancar pembelajarannya. Kalau ada teman kita yang sakit, kita doakan mudah-mudahan Allah segera angkat penyakitnya. Orang tua kita juga yang sakit, mudah-mudahan segera diangkat segala penyakitnya. Oke, ngantuk nggak? Sedikit, Pak. Sedikit ya, jam terakhir. Oke, baik. Udah biasalah kalau jam terakhir saya suka pada gitu ngantuk. Kalau begitu, kita main ice breaking dulu. Kita tebak lagu. Muncul nggak? Muncul. Ada kolom ya. Ada 1, 2, 3. Boleh pilih nomor berapa? Ya. 3 ya. Oh, 3 aja. Kita buka 3 nih. Ya. Nah, coba tebak. Judul lagunya apa? Kesempurnaan cinta. Bukan. 1, kesempurnaan cinta. Ada lagi? Ayo. Tak segampang itu ku menemukan sosok seperti dirimu cinta. Wah, ini lagunya viral di Ya, TikTok, di mana-mana. Apa? Tak segampang itu. Ya, tak segampang itu. Penyanyinya siapa? Anggi Marito. Anggi Marito. Bener nggak teman-teman? Nggak tahu dah. Nggak tahu. Ah, kita cek aja ya. Waduh, saya salah masuk kelas ini teh ya. Lagunya Rhoma Irama kita. Harusnya lagunya dangdut kayaknya ini. Kita cek bener nggak tadi kata Citra ya. Anggi Marito, tak segampang itu. Aduh, mana ini kok nggak bisa. Nah, ini. Betul. Tepuk tangan untuk Citra. Coba nyanyi. Tak segampang itu. Gimana Citra? Oke, sip. Ngantuk masih ngantuk nggak? Udah cukup ya? Ya, cukup. Cukup ya, nggak ada yang ngantuk ya. Oke, baik. Bapak akan lanjutkan lagi ke materi kita. Sebentar.
Mana tadi materinya? Nah, ini. Nah, ada tampil ya? Ya. Ada. Oke, baik. Kita akan membahas apa hari ini? Menu kita apa hari ini? Di pertemuan sebelumnya, kita kemarin sudah membahas tentang zakat, betul? Ada Betul, juga Pak. tentang Betul. ibadah haji, ya? Iya. Nah, ibadah haji kan hukumnya apa kemarin ibadah haji? Wajib bagi yang mampu. Wajib bagi yang mampu. Kemudian ada apa lagi dalam ibadah haji? Ada syarat ya, betul ya? Syarat. Ada apa lagi selain syarat? Rukun haji. Ada rukun. Nah, pertanyaannya, dari mana semuanya itu berasal? Kenapa haji itu jadi wajib? Terus tata caranya kok ada rukun, ada syaratnya? Dari mana coba? Ada yang tahu? Al-Qur'an. Dari ini Al-Qur'an. dia, dari sumber Kalau hukum sumber hukum. Islam. Nah, sekarang untuk apa sih kita belajar sumber hukum Islam ini? Nah, kita lihat dulu nih. Ini kita akan berjalan menuju sebuah tujuan. Yang pertama, dari materi sumber hukum Islam ini kita akan menjelaskan pengertian dan jenis-jenis sumber hukum Islam. Jadi kamu itu nanti dituntut untuk bisa menjelaskan apa itu Al-Quran, apa itu hadis, apa itu qiyas, ijma, qiyas, ijtihad, dan jenis-jenis sumber hukum Islam. Nah, yang barusan Bapak sebutkan itu jenis-jenisnya. Kemudian yang kedua, membandingkan dan membedakan antara satu sumber hukum Islam dengan sumber hukum lainnya. Jadi nanti hadis itu kedudukannya seperti apa, kemudian Al-Quran itu kedudukannya bagaimana, fungsinya hadis terhadap Al-Quran itu bagaimana, dan yang ketiga, mengidentifikasi contoh penerapan sumber hukum Islam dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini mungkin nanti kita akan sampai pada tujuan yang ketiga ini di pertemuan berikutnya, karena kita nanti akan menggali lebih dalam lagi contoh-contoh dari hukum-hukum yang sudah ada gitu ya. Kemudian kita akan, nah sekarang ke sini dulu deh. Apa itu sumber hukum Islam? Ada yang tahu? Sumber hukum Islam itu? Saya Pak, Ya, boleh. sumber hukum Islam, pedoman hukum bagi umat Muslim, betul nggak Pak? Betul, tepuk tangan untuk Osi dong. Waduh, ini betul ya Osi ya? Ya Pak. Betul ya, maaf ya Osi ya, Bapak belum kenal karena kita masih di awal-awal tahun pembelajaran ini. Jadi masih sedikit bingung gitu, mana Osi, mana Citra Bapak juga. Ini yang murid paling favorit itu Citra aja ini Bapak nih. Gitu Bapak mah. Siap. Oke, kita lanjut ya. Masih semangat? Semangat Harus Pak. dong, harus semangat. Ya, baik. Jadi, sumber hukum Islam itu adalah segala sesuatu yang dijadikan dasar, acuan, dan pedoman dari syariat Islam. Jadi, tadi ibadah haji, kenapa hukumnya wajib? Kenapa ada rukun? Kenapa ada syarat? Karena semuanya ada acuan, ada dasarnya. Contoh dalam kehidupan kita hari ini, misalnya bernegara Indonesia, tahu nggak berita tentang mahasiswa yang turun, seluruh masyarakat, influencer itu pada turun demo? Tahu Pak. Tahu ya? Kakak saya ikut demo Pak. Nah gitu. Ada yang ikut demo di sini ada? Kakak saya Pak. Aduh, hebat, demo apa nih? Demo masak Pak. Masak. Oke. Jadi dalam kehidupan kita kan ada bernegara juga ada aturannya. Makanya kenapa ada turun mahasiswa kemarin kan mendemo tentang putusan dari MK bahwa pilkada itu sekarang ambang batas partainya turun jadi 7,5%, kan begitu ya. Tahu berita itu informasinya? Tahu Bapak. Makanya kenapa kok kita juga sekarang mempelajari tentang sumber hukum Islam? Ya setidaknya manfaat yang akan kita dapat nanti, kita ini tidak mudah untuk mengharamkan gitu, tidak mudah apalagi sampai mengkafirkan orang, kan begitu nih. Banyak sekali di masyarakat kita, terutama sekarang di media sosial kan kadang-kadang suka begitu komentar-komentarnya ya. Nah, sekarang apa saja sih yang bisa menjadi dasar dari sumber hukum Islam? Aku Pak mau jawab. Boleh, silahkan. Sumber hukum Islam itu dari Al-Quran dan hadis. Betul, tepuk tangan untuk Ima. Betul, Ima ya. Betul ya. Ada suara Bapak ini? Betul Pak, betul. Betul ya. Ada. Oke, baik. Jadi yang menjadi dasar sumber hukum dalam Islam itu, kalau yang disepakati ulama itu ada 4. Ada Al-Quran, ada hadis,
ada ijma dan juga kias. Nah, ijma dan kias ini itu masuk pada produk dari ijtihad. Jadi sebagai gambaran umumnya bahwa sumber hukum Islam itu bisa kita kategorikan ada 3 dulu gitu. Ada Al-Quran, ada hadis, dan juga ada ijtihad. Nah, nanti ijtihad ini menghasilkan sebuah produk. Ada yang namanya ijma, ada yang namanya kias. Nah, nanti siapa yang menjelaskan semua komponen sumber hukum Islam ini? Ya kamu. Makanya Bapak akan memberikan tugas untuk berkelompok. Karena di pertemuan sebelumnya Bapak sudah coba cek tes gaya belajar kamu, ternyata kelas ini rata-rata ingin belajarnya itu menggunakan game. Nah, maka hari ini Bapak juga akan menggunakan game. Gamenya apa? Gamenya adalah puzzle. Jadi kamu nanti menjadi detektif mencari kata dari puzzle yang berkaitan dengan sumber hukum Islam atau istilah-istilahnya yang berkaitan dengan sumber hukum Islam. Nanti kamu cari di sebuah puzzle yang nanti Bapak akan berikan gitu ya. Kita akan bagi kelompok dulu. Siap bagi kelompok? Ya Pak. Nah, biasanya nih kalau dibagi kelompoknya suka pada nggak mau ya. Nggak maunya teh, Pak aku mah nggak mau sama yang itu, sana gitu ya. Kenapa? Padahal mah nggak apa-apa tuh dibagi sama yang itu juga. Kamu teh harus siap gitu menerima siapapun yang jadi pendamping kamu gitu ya. Malu. Oke, baik, ini ada muncul ya nama-nama kamu ada ya? Ada Pak. Ada. Baik, kita bagi menjadi 3 kelompok ya. Ini Bapak sudah siapkan nih. Ini yang perempuan semua, laki-laki semua. Kita bagi kelompok, kita mulai. Siap. Nah, sudah terlihat nama kelompoknya? Sudah Pak. Sudah, baiklah. Nah, Bapak sekarang akan membagikan LKPD untuk setiap kelompok. Nah, ini nih contohnya, kelihatan nggak? Kelihatan Kelihatan Pak. ya? Nah, ini di sini sudah ada materi video juga. Jadi kamu nanti bisa di-scan barcode materi-materi yang ada di dalam video itu. Kamu bisa lihat. Nah, ini contoh materinya yang Bapak tampilkan. Nah, ini nanti kamu bisa cek untuk mencari definisinya melalui video ini juga bisa ya. Oke, baik. Dapat dipahami sampai di sini? Ya Pak. Oke, silakan sekarang duduk berkelompok dulu. Boleh? Silakan Sudah, Bapak Pak. waktu kasih Sudah, waktu. Pak. Sudah? Sudah. Sudah, baik. Bapak kasih waktu 20 detik untuk mengerjakan mencari kata jadilah detektif. Nah, ini nih petunjuknya. Jadilah detektif dan cari kata yang bersembunyi di dalam puzzle tersebut. Silakan. 30 detik mulai dari sekarang. Gimana kelompok 1 aman ya? Sudah Pak. Aman ya, aman. Oke, baik. Kelompok 2 ada yang tidak dipahami? Sudah Pak, sudah. Baik. Kelompok 3 gimana? Aman? Aman Pak, aman. Beres Aman. Pak. Oke, good. Kita lanjut kalau begitu sudah semua? Sudah. Siap. Kalau begitu saatnya kita mengkonfirmasi hasil pekerjaan kamu. Nah, kalau di sini Bapak tidak akan menyuruh berkelompok ke depan nih semuanya, karena biasanya kalau udah berkelompok ke depan teh ada yang satu diem, yang satu aja menjelaskan. Nah, di sini Bapak akan mencoba menunjuk satu orang perwakilan dari setiap kelompoknya saja. Tapi agar lebih menantang, Bapak akan undi lagi siapa nanti nama yang akan munculnya. Siap? Deg-degan Pak. Deg-degan. Pak. Tenang aja, pokoknya nanti kalau jawabannya betul, Bapak kasih hadiah. Kita makan di rumah masing-masing. Ya. Baik. Siap ya, siap ya. Sekali. Ya Pak, siap. Oke, ada muncul namanya ada. Belum. Udah Pak, Nah, udah ada ya. Baik. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Ada? Ada. Habibi Samsul Bahri. Coba Habibi sebutkan satu kata yang sudah kamu temukan di puzzle itu. Satu aja. Ada? Al-Quran. Al-Quran. Coba apa definisinya dari Al-Quran? Al-Quran itu adalah sebuah petunjuk untuk umat manusia, menjadikan dasar bagaimana kita menjalankan kehidupan. Good.
Bagus, boleh tepuk tangan untuk Habibi. Nah, biar lebih semangat lagi nanti Habibi Bapak kasih bintang. Oke. Terima kasih. Baik, kelompok 2, kelompok 3 juga sudah selesai memberikan pendapatnya dan juga sudah memperlihatkan hasil tugasnya. Sudah aman semuanya, berarti dapat dipahami sampai di sini? Paham, Pak. Paham ya? Oke, baik, Bapak tampilkan lagi deh sebentar ya. Nah. Oke, muncul ya, ada ya? Belum, Pak. Oh, belum. Coba kita tunggu. Sudah ada belum? Ada ya? Ya. Nah, baik, kita simpulkan kalau begitu dari materi kita hari ini terkait dengan sumber hukum Islam, bahwa sumber hukum Islam yang disepakati itu ada berapa tadi? Ada 3, Pak. Ya, Pak. Ya, Al-Quran, hadis, dan ijtihad. Nah, dari produk ijtihad itu nanti ada ijma dan Dan kias. Baik ya. Nanti di pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang contoh-contoh penerapan dari hukum Islam tersebut. Misalnya, pernah nggak dengar ada hukum tentang rokok haram? Pernah? Ada pasti ya, pasti pernah dengar tuh. Nah, itu kenapa tuh rokok bisa jadi haram? Insya Allah di pertemuan berikutnya kita akan membahas itu ya. Bagaimana pembelajaran hari ini? Menyenangkan? Menyenangkan, Pak. Menyenangkan ya, alhamdulillah. Baik, mudah-mudahan tentu apa yang kita pelajari ini dapat diresapi dan diamalkan dengan baik ya. Mari kita tutup pembelajaran kita hari ini dengan membaca doa kifaratul majlis bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bapak tutup dengan pantun, kalau ada sumur di ladang boleh kita menumpang adus, kalau ada umur yang panjang boleh kita berjumpa terus. Buah jeruk, buah delima, itulah buah-buahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Tuh. Muhammad.